2025 drama ketegangan horor terbaru. Senyum penuh misteri. Gempa datang, Wang Pangzi turun ke gua lagi. Live streaming penjelajahan mencari makam kuno. Ada hantu wanita berpakaian. Zombie menyerang. Mayat hidup bangkit. Setiap frame penuh ketegangan. Beberapa blogger untuk populer. Tiba di sebuah gua kuno yang misterius untuk live streaming penjelajahan. Konon gua kuno ini pernah dikutuk. Jika tidak sengaja terinfeksi kutukan, akan tertawa terus-menerus. Tetapi beberapa orang justru tidak percaya. Mereka masuk ke dalam gua dengan membawa senter dan kamera. Nampak barisan patung kuno muncul di depan mata. Bahkan Wang Pangzi yang sering berpetualang pun mengagumi gua ini. Beberapa orang mendekat untuk melihat. Mereka menemukan bahwa patung-patung ini semua tersenyum. Sangat aneh. Dan yang paling dilarang saat memasuki makam kuno adalah meraba-raba sembarangan. Jangan bergerak. Su Xiaomeng, saya tidak bermaksud menakut-nakuti kamu. Dengan pengalaman saya bertahun-tahun dalam penjelajahan gua, hal semacam ini tidak bisa sembarangan dipegang. Menyentuh ini bisa menyebabkan masalah. Namun Su Xiaomeng justru tidak percaya. Dia langsung mengulurkan tangan untuk menyentuh. Apakah benar tidak ada masalah? Lihat, saya baik-baik saja. Tidak mungkin ada yang seaneh itu seperti yang diceritakan dalam legenda. Zuige, sepertinya kamu terlalu khawatir. Di sana ada sebuah lubang. Saat beberapa orang melanjutkan perjalanan ke dalam, tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Wang Pangzi menoleh untuk melihat. Dia melihat Su Xiaomeng berdiri kaku di tempatnya. Apapun yang dipanggil oleh Pangzi, dia tidak bereaksi. Terbakar. Tatapannya kosong seolah kehilangan fokus. Dia melompat ke arah Wang Pangzi seperti zombie. Beberapa orang segera maju untuk membantu. Satu kaki menendangnya menjauh. Namun dalam detik berikutnya, tubuh Su Xiaomeng mulai terdistorsi. Beberapa orang ketakutan dan segera melarikan diri. Dia sudah hampir menangkap Yu Jie. Wang Pangzi melompat dan mengunci lehernya. Akibatnya Su Xiaomeng berbalik dan menggigit leher Wang Pangzi. Untungnya Yu Jie mengambil tas berat dan memukulnya. Ini menyelamatkan Wang Pangzi. Kemudian mereka segera melarikan diri. Setelah keluar, mereka baru sadar telah terpisah dari yang lain. Awalnya ingin keluar. Namun mereka melihat pintu gua anehnya terhalang. Mengeluarkan ponsel untuk minta bantuan tapi tidak ada sinyal. Keduanya hanya bisa mencari jalan keluar. Namun ternyata tidak menemukannya. Wang Pangzi mulai mengeluh pada Yu Jie. Kau bilang aku bilang padamu. Seharusnya aku tidak datang. Kau tahu kan? Aku. Saat aku datang, aku sudah punya firasat buruk. Sambil berbicara, dia teringat kejadian aneh yang terjadi di pinggir jalan. Dia melihat seorang pria sedang mengunjungi makam di pinggir jalan. Pria itu tertawa terbahak-bahak padanya. Wang Pangzi ketakutan dan tidak berani menatap langsung. Namun semakin takut semakin ingin melihat. Dia tiba-tiba menoleh. Namun pria yang mengunjungi makam itu sudah tidak ada. Dia mengira itu hanya halusinasi. Sekarang dipikir-pikir, rasanya membuat merinding. Demi bertahan hidup, kedua orang itu hanya dapat melanjutkan perjalanan. Namun, saat mereka berjalan, terdengar suara di belakang. Begitu mereka menoleh, mereka melihat seorang hantu wanita berpakaian putih. Berdiri di belakang, memegang kapak dan penuh darah. Keduanya berlari dengan sekuat tenaga. Namun, di sebuah persimpangan jalan, mereka terpisah. Wang Pangzi hanya bisa melanjutkan perjalanan. Namun, ia menemukan sebuah peti mati di dalam sebuah ruang makam.